Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur hari ini, pagi ini kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu kedua dari bulan Mei. Seluruh dunia mengingat hari ini dan memperingatinya sebagai Hari Ibu. Mari kita pun mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan hanya menyediakan satu cara untuk menghadirkan kita di dunia ini, yaitu melalui rahim seorang ibu. Bersyukur untuk ibu yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk kasih sayang. Bersyukur untuk ibu yang sudah melahirkan, memelihara, dan menjaga kita. Mari bersama-sama kita menenangkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sebab Tuhan adalah perisaiku, sebab Tuhan adalah matahariku, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita lantunkan pujian sukacita kita karena Dia adalah matahari kita, sumber sukacita kita, kesukaan yang ceria. Hati
Saudaraku sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kau adalah sumber sukacita kami yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita dalam hari-hari kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Sungguh adalah anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, dengan rendah hati kami datang kepada Tuhan. Kami orang berdosa, kami sering mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Sebagai anak, kerap kami tidak mengasihi orang tua kami. Kami tidak menghormatinya, kami tidak memperlakukan beliau sebagaimana Tuhan kehendaki kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin sebagai orang tua, kami pun tidak menjalani peran kami sebagai orang tua yang sesuai dengan mandat Tuhan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, di tengah segala kelemahan kami, di tengah segala keterbatasan kami untuk kami mengasihi. Tuhan, tolong kami. Biarlah Tuhan terus memulihkan kehidupan keluarga kami, hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan menguasai hidup kami yang membuat kami mampu mengasihi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bersama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, langit dan bumi. Aku kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Perintah pertama dan utama yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Kemudian perintah itu pun dilanjutkan untuk kita mengajarkan kasih kepada Allah itu kepada anak cucu kita. Sebelum kita mengajarkannya, baiklah kita menghidupinya. Seperti Tuhanku, kita mau belajar dari kasih Tuhan. Dan dari kasih Tuhan itu pula kita ajarkan, kita tanamkan, kita pesankan kepada anak cucu kita. Seperti Tuhanku.
kita tidak sempurna. Kita seringkali menghendaki anak-anak melakukan hal yang baik, namun kita tidak memberikan teladan yang sama yang kita harapkan. Baiklah, lagu hari ini mengingatkan kita. Kasih Tuhan yang begitu lembut, kiranya memotivasi kita. Kasih Tuhan yang siap mengampuni, kasih Tuhan yang siap merangkul kita kembali, kasih Tuhan yang siap memulihkan, menguatkan kita kembali. Biarlah kasih itu pula yang kita teladankan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak juga melakukan hal yang sama. Kasih yang lembut itulah yang membuat kita mampu mengasihi, merangkul orang tua kita. Sekalipun mungkin mereka begitu banyak kelemahan. Kasih Tuhanku lembut. Besar
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Merisi. Disilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu kedua bulan Mei biasanya diperingati sebagai Hari Ibu Internasional, Mother's Day ya. Jadi di sini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu bagi para ibu yang telah berjuang selama ini ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali Tuhan memberikan hari yang baru, kesempatan yang baru, dan juga kami dapat sama-sama mengikuti ibadah online. Dan juga di dalam ibadah ini kami tadi telah mengagungkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk belajar apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami dan dari awal hingga akhir, baik yang menyampaikan, yang mendengarkan, kami butuh pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, ini kami dan kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba lihat permainan apa ini ya? Ya, ini adalah permainan catur ya. Tentu saja ada beberapa di antara kita yang senang gitu ya dengan permainan catur ini. Bahkan ada yang merasa waduh ini permainan catur adalah permainan yang menantang gitu ya. Permainan yang mengatur strategi dan juga butuh konsentrasi. Nah Bapak Ibu, belakangan ini anak saya yang paling kecil, dia suka belajar permainan catur ini dari online gitu ya. Suatu kali dia berkata begini, "Mama, permainan catur ini luar biasa loh. Dia punya opening, punya pembukaan yang berbeda-beda. Dan setiap pembukaan itu bisa menentukan seperti apa nanti hasil permainannya. Misalnya pembukaannya ada yang dinamakan dengan Sicilian Defense ya, ada King's Gambit, Queen's Gambit dan lain-lain. Lalu anak saya juga bercerita bahwa dalam permainan catur ini ada yang namanya pion gitu ya. Nah pion ini keunikannya ada ya Bapak Ibu. Apa yang menjadi keunikannya? Nah pion ini melangkahnya gitu ya selalu maju. Tidak pernah dia melangkah mundur, jalannya selalu maju. Meskipun terkadang kalau dia harus memakan bidak lawan, dia jalannya agak menyamping. Tapi dia selalu maju gitu ya, nggak ada gerakan mundur. Nah ketika anak saya ngomong seperti itu, saya menjadi tertarik ya dengan si pion, si prajurit ini gitu ya. Lalu saya mencari beberapa bahan mengenai pion ini. Lalu Bapak Ibu saya menemukan seorang yang bernama Andre Philidor. Nah Andre Philidor ini adalah pecatur dari Prancis. Dia menyebut pion ini sebagai apa? Sebagai jiwa dalam permainan catur. Wow, jiwa dalam permainan catur. Lalu Philidor ini juga berkata meskipun pion ini memiliki keterbatasan, namun pion ini seringkali menentukan apa? Menentukan sifat dan hasil permainan. Wah, Bapak Ibu luar biasa bukan? Pion yang kelihatannya kecil gitu ya, lemah, prajurit kecil, mungkin juga tidak berharga jika dibandingkan dengan bidak lain. Misalnya gajah, benteng, kuda dan lain-lain gitu ya. Nah, kelihatannya kecil gitu ya, kemudian harganya tidak berharga seperti itu, tapi pion ini luar biasanya adalah dia tidak pernah takut untuk terus berjalan maju ke depan dan tidak pernah menyerah. Wow, tidak pernah menyerah sampai tercapai tujuannya. Bahkan Bapak Ibu, tentu saja si pion ini dia bisa menjadi menteri atau juga ini ya perwira terkuat dalam catur ya. Jika dia sudah mencapai tujuannya, yakni apa? Yakni berada di peta akhir pihak lawan. Wow, yang dinamakan anak saya ngomongin namanya sekolah gitu ya. Kalau dia sudah mencapai peak
peta akhir pihak lawan, dia sudah memiliki kekuatan. Luar biasa sekali bukan? Nah Bapak Ibu, ketika berbicara tentang si pion yang kecil, yang tidak pernah menyerah, maju terus gitu ya, tidak pernah takut. Saya teringat dengan sesosok figur yang juga seperti itu. Saya teringat akan mama saya gitu ya, yang di dalam perjuangannya menjadi seorang mama gitu ya. Di dalam perjuangannya mengikut papa sejak dari menikah, bagaimana mereka kesulitan di dalam ekonomi dan lain-lain. Tapi mama terus berjuang, dan saya yakin bukan hanya mama saya, ada para mama yang lain yang kelihatannya kecil gitu ya, yang kelihatannya pendidikannya rendah, yang kelihatannya lemah, namun para mama ini adalah para pejuang yang terus maju ke depan. Beberapa mama ini terus berjuang untuk keluarganya sampai akhir. Wah, luar biasa bukan? Ini adalah para mama yang dapat kita lihat. Mungkin itu juga adalah mama kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, para mama ini maju terus, tidak menyerah, biarpun terkadang mereka mengalami kesulitan dengan suami. Ada yang suaminya berjudi, dia harus membayar hutang suaminya, dia harus mencari nafkah, kemudian membesarkan anak-anaknya yang lumayan gitu. Ada yang 2, 3, 4 anak. Nah, mereka terus berjuang. Apa yang menjadi keinginan para mama ini ya? Sebenarnya keinginan para mama itu simpel sekali, sederhana sekali. Para mama itu keinginannya hanya satu, yaitu mereka menginginkan anak-anaknya itu bahagia gitu ya. Memiliki kehidupan yang berhasil dan bahagia. Itulah yang menjadi keinginan para mama. Dan Bapak Ibu, ini juga yang kemudian dicatat di dalam kitab Amsal hari ini yang akan kita sama-sama bahas. Di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 di bagian ini ya. Nah, Bapak Ibu, Amsal ini saya ingin membahas mulai dari sedikit ya tentang Amsal ini. Nah, Amsal ini kalau kita lihat mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 9, dia berbicara tentang apa? Berbicara tentang ajaran atau didikan dari orang tua kepada anakku gitu ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam Amsal pasal 1 ayat 8, ayat 10, ayat 15 dan seterusnya ke belakang ya. Sering disebutkan apa? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan nasihat ibumu. Sering disebutkan hai anakku. Nah Bapak Ibu, hai anakku ini memang dipakai kata anakku dalam terjemahan bahasa Indonesia. Anakku ini apa berbicara tentang anak perempuan dan anak laki-laki? Wow, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya sebenarnya kata anakku ini dipakai kata ben gitu ya, yang artinya my son. Ini berarti pesan Amsal dari pasal 1 gitu ya ke pasal 9 secara intens mau berkata kepada anaknya laki-laki. Anaknya yang masih muda, anak laki-laki yang akan menjadi penerus keluarga. Pesannya apa? Pesannya ialah agar anak laki-laki ini memiliki pergaulan yang tepat. Jangan terjerat oleh mulut manis wanita. Jangan masuk ke dalam perzinahan yang ditawarkan oleh wanita-wanita yang tidak baik. Itulah mulai dari awal Amsal ini ditujukan didikan ini kepada anak laki-laki. Supaya mereka memiliki hikmat, memiliki itu menolong mereka, memiliki juga apa? Memiliki juga pasangan hidup yang tepat. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setelah dibahas di pasal 1 sampai 9, kemudian bagian yang akan kita lihat hari ini adalah di Amsal terakhir gitu ya, pasal 31. Jadi dimulai dengan nasihat di Amsal 31 kembali ditutup dengan nasihat dari ibunya kepada anak laki-lakinya, seorang raja masa yang bernama Lemuel. Wah, indah bukan? Dan kemudian ditutup oleh pesan ibunya tentang apa? Hati-hati dengan perempuan-perempuan yang bisa membinasakan raja dan hati-hati dengan anggur. Itu pesan dari mamanya Lemuel. Bahkan kemudian di ayat 10 sampai dengan
31 itu juga pesan mama kepada Lemuel ini tentang apa? Tentang menemukan istri yang cakap dan keberhargaan dari istri yang cakap. Wah, Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya. Jadi mulai dengan ajaran didikan kepada anak laki-laki, tutup lagi dengan ingat, ini penting. Mengapa penting bagi anak laki-lakinya yang menjadi penerus keluarga? Karena ini Bapak Ibu, karena kita harus belajar mengingat tentang hal ini. Apa ini? Nah, ini adalah tentang relasi yang memberikan kebahagiaan terbesar adalah relasi di dalam hubungan suami istri atau relasi dalam pernikahan. Jadi mengapa itu penting? Karena ini relasi yang memberikan kebahagiaan sekaligus juga relasi yang mendatangkan kedukaan, mendatangkan kepahitan terbesar juga adalah relasi yang terjadi di dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu, itulah yang menjadi pesan dari orang tuanya kepada anak-anaknya, dan ini sangat penting menentukan bagaimana jalannya kehidupan si anak selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari saya ingin mengundang kita untuk melihat Amsal 31 mulai dari ayat 10 sampai 31. Kita akan membaca ya, supaya kita memiliki satu gambaran yang jelas ya. Apa sih yang menjadi pesan dari Mama Lemuel ini kepada anaknya. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh ikut membaca, buka Alkitabnya Amsal 31 dari ayat 10 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengejaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Wah, Bapak Ibu, satu bagian yang luar biasa yang dijelaskan di sini ya. Nah, kita akan melihat lebih detail apa yang memang digambarkan di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Ada keunikan di dalam Amsal ini ya, 10 ayat 31 ini. Yang pertama, keunikannya adalah bentuk puisi ini adalah satu bentuk yang akrosti.
Akrosti itu artinya adalah penyusunan setiap bagian ini, setiap ayat ini. Huruf pertamanya dimulai dari alef gitu ya, dan yang terakhir ditutup dengan tau gitu ya di dalam bahasa Ibrani. Jadi mulai abjadnya berurutan. Misalnya dari alef, bet, gimel, dalet gitu ya, he, taf, waw, lalu ket, het, yod misalnya ya, dan seterusnya. Jadi memang disusun menurut abjad, dan di dalam abjad huruf Ibrani itu ada 22. Bukankah dari ayat 10 sampai 31 itu ada 22 ayat gitu ya. Pas sekali. Kayak ini sepertinya ini ya, seperti dalam bahasa Indonesia ya, dari A, abjad A sampai Z. Luar biasa ya. Jadi disusun sedemikian rupa, dimulai dari alef dan diakhiri dengan tau. Selain itu keunikan pertama ya. Yang kedua adalah bahwa puisi ini juga disusun dengan bentuk yang disebut dengan kiasmus. Bapak Ibu tahu artinya kiasmus? Kiasmus itu berarti pengulangan. Misalnya di awal dia sebutkan tentang ini ya, nilai gitu, keberhargaan dari seorang istri yang cakap, dan di akhirnya kalau lihat A, ada A aksen di bawah saya ada tampilkan, itu kembali ditutup dengan apa yang kemudian menjadi keberhargaan dari istri yang cakap. Sama dengan misalnya yang B, dia menjelaskan tentang apa, keuntungan suaminya ya ketika memiliki istri seperti ini, dan ditutup kembali di bagian akhir apa yang didapatkan oleh suami dan anak-anak dari istri seperti ini. Wow, pengulangan yang luar biasa bukan, disusun dalam bentuk yang indah seperti ini. Nah Bapak Ibu, kalau melihat disusun secara akrosti dan kiasmus ini demikian luar biasa, apa sih yang memang mau diangkat oleh penulis dari Amsal ini? Sebenarnya penulis Amsal ini mau mengatakan ada keindahan, kemudian ada kesatuan, dan bahkan ada kesempurnaan yang terjadi dari apa? Dari mendapatkan seorang wanita yang bijak. Wah, luar biasa ya. Nah, inilah yang dimulai dari ayat 10. Ayat 10 mulai dengan mengatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, gitu ya. Perhatikan di sini kata cakap ya, bukan cakep. Jadi yang dicari bukan istri yang cakep ya, cakap ya gitu ya. Beda sekali, biarpun cuma beda satu huruf tapi artinya jelas beda ya. Nah kalau kita lihat lagi, apa sih arti kata cakap di dalam bagian ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Nah kata cakap ini ditulis ya, biasanya dibaca dengan sebutan kahil gitu ya. Apa makna dari kata cakap ini? Nah kata cakap ini memiliki makna seperti ini ya. Artinya adalah kekuatan. Kemudian kemampuan dari suatu bala tentara yang besar gitu ya. Suatu kuasa yang besar dan hebat. Artinya cakap ini menunjukkan ada kekuatan. Ada kekuatan dan kuasa yang besar. Tapi di samping itu juga menggambarkan apa? Menggambarkan ada kelembutan. Ada keluhuran gitu ya. Keluhuran dari seorang wanita. Bagus sekali ya. Jadi kata cakap itu mau menyatakan bukan lemah ya. Tapi justru kamu punya kekuatan yang besar, tapi di balik itu kamu juga punya kelembutan, punya natur seorang wanita, seorang perempuan. Wow, Bapak Ibu, itulah arti kata kahil. Istri yang cakap, siapakah yang akan memilikinya? Nah, Bapak Ibu, nah kata ini saya kembali lagi, kata kahil ini kalau kita padankan dengan istri yang cakap itu biasanya disebut sebagai eset kahil gitu ya. Eset kahil, istri yang cakap. Nah istri yang cakap ini juga seperti ini ya, seperti seorang perempuan yang memiliki mungkin ya perempuan yang sukses gitu ya, yang berbakat, yang bisa melakukan apa? Yang berbakat ini yang mampu mengurus keluarganya ya.
dan semua urusan rumah tangga, bahkan sanggup melakukan bisnis dan juga melakukan perbuatan amal. Bukankah tadi kita baca dia mengulurkan tangannya kepada yang tertindas, yang membeli sebidang tanah. Wah, dia bisa bergerak di bidang real estate gitu ya, bisa bisnis. Luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu, pada saat membaca bagian ini atau tadi ya keseluruhan Amsal 31 ayat 10 sampai 31, saya membayangkan, wow, ini wanita yang sempurna. Kayaknya bukan saya deh gitu ya. Mungkin ada yang juga berkata seperti saya, ini kayaknya nggak mungkin saya ini wanita yang sempurna. Eset Kahil yang begitu luar biasa gitu ya. Dia bisa bisnis, dia bangun pagi-pagi, tidurnya malam-malam bukan untuk nonton drakor gitu ya, tapi tidurnya malam-malam mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dan juga dia melakukan banyak hal untuk keluarganya. Wah, kalau dipikir-pikir kayaknya nggak sanggup deh ya. Apa saya istri yang seperti itu ya? Mungkin juga para istri di rumah atau para mama, saya tuh bukan istri yang sempurna gitu ya, bukan istri yang cakap. Namun Bapak Ibu, memang kalau baca seperti ini saja kita akan merasa pesimis ya. Aduh, saya nggak mungkin deh. Tapi ada kabar baiknya. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ini. Kabar baiknya adalah ada di ayat yang ke-30. Bagi saya luar biasa sekali. Tuhan menggambarkan betapa sempurnanya apa yang bisa dilakukan oleh wanita yang cakap. Tapi ini tidak terlepas dari ayat 30. Apa ya yang ada di ayat 30 ya? Bapak Ibu, ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, inilah yang menjadi kunci rahasianya gitu ya. Bisa menjadi istri yang cakap, melakukan banyak sekali. Sebenarnya kuncinya hanya ada di bagian ini. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu apa artinya? Takut akan Tuhan itu kalau digariskan dengan satu kalimat itu berarti menghormati atau memiliki rasa hormat kepada Allah. Menjunjung tinggi Allah dan menempatkan Tuhan sebagai tempat yang tertinggi di dalam kehidupannya. Jadi memiliki rasa hormat, itulah takut akan Tuhan. Dan ini akan berdampak di dalam cara hidup istri yang cakap ini. Takut akan Allah lebih mengenai apa? Menghormati Allah, kemudian tunduk kepada apa yang menjadi disiplinnya, peraturannya, kedaulatannya, dan juga menyembahnya dengan takjub. Itulah artinya istri yang takut akan Tuhan. Jadi istri yang cakap itu artinya istri yang takut akan Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan berarti dia memiliki rasa hormat kepada Allahnya. Dan itu berdampak di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itulah yang terjadi di dalam kehidupan seorang istri yang cakap. Dan ini berarti kalau ada takut akan Tuhan, nah dia akan mengerti dan kemudian menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai istri. Jadi dia tahu, oh ada takut akan Tuhan, dia tahu peranku dan tanggung jawabku. Dia tidak akan sembarangan, dia tidak akan asal mengingat, oh saya mau menikah ya sudah gitu ya. Yang penting aku melahirkan anak, udah deh aku tetap menuruti apa yang menjadi keinginanku, apa yang ingin ku kejar dalam hidup. Nah tidak seperti itu. Nah Bapak Ibu, istri yang takut akan Tuhan ini yang menjalankan perannya, dia akan menjadi penolong bagi suaminya. Tadi kita sudah baca ya apa yang dia lakukan buat suaminya. Dan dia juga akan membaktikan dirinya untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, ketentraman, memberikan ketentraman bagi anak-anak dan seisi keluarganya. Ini dua hal yang terjadi ketika ada takut akan Tuhan, menjadi penolong dan membaktikan dirinya untuk keluarganya. Nah Bapak Ibu, bukankah ini satu hal yang indah yang kemudian dari dua hal tersebut lalu Amsal kemudian mendetailkan gitu ya apa yang dilakukan di dalam 22 ayat ini tentang istri yang cakap
yang berarti takut akan Tuhan ini. Nah, yang pertama dengan menjadi perannya penolong, maka dia memiliki sifat yang dapat dipercaya. Tadi kita baca ya, hati suaminya percaya kepadanya, dapat dipercaya. Lalu suaminya tidak pernah kekurangan keuntungan ya. Lalu yang kedua, dia seorang yang rajin, bekerja dengan tangannya, banyak yang sudah dilakukannya ya, yang sudah kita baca tadi juga ya. Lalu apa lagi? Ia juga menggunakan mulutnya dengan penuh hikmat ya, kata-kata yang dikeluarkannya. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Dan yang terakhir, dia sangat optimis untuk hari depan keluarganya. Karena memang dia mempersiapkan masa depan untuk keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi dengan seorang istri yang cakap. Eset Kahil. Eset Kahil ini memiliki dua keindahan ya. Kalau yang tadi udah dijabarkan detail, sebenarnya keindahannya dua macam. Satu, keindahan secara fisik. Fisik ini bukan berbicara kecantikan secara lahiriah, tapi adalah perbuatan tangannya. Jadi keindahan fisik itu apa yang dilakukan dengan tangannya. Dan yang kedua, dia memiliki keindahan yang spiritual. Apa yang dia katakan gitu ya, dengan mulutnya yang penuh hikmat, dan itu dilihat oleh anak-anak, suami, dan seisi keluarganya. Inilah dua keindahan dari istri yang cakap. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah ini hal yang indah ya ketika kita menemukan semua ini. Dan di ujung dari semua kerja keras ini, anak-anaknya ngomong begitu ya. Saya senang sekali dengan ayat ini. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya apa? Berbahagia. Kalau di dalam bahasa aslinya sebenarnya menyebutnya apa? Menyebutnya sebagai orang yang diberkati gitu ya. Pula suaminya memuji dia. Suaminya puji apa? Banyak wanita telah berbuat baik. Ada banyak wanita di luar sana yang berbuat baik. Tetapi kau melebihi mereka semua. Ini pujian yang luar biasa yang diberikan oleh anak-anak dan juga oleh suaminya. Eset Kahil, istri yang cakap. Nah, Bapak, Ibu, saya akan menampilkan satu klip. Silakan kita akan melihat klip ini ya. I feel different in many ways, but also the same in many ways. I've been abandoned because of my albinism, because I'm different, and I'm also a girl. I just want to look about inside people, like the mind of people. I feel proud of my difference. Bapak, Ibu, tadi kita sudah melihat klipnya ya. Klipnya tentang seorang anak yang bernama Shelly gitu ya. Shelly itu salju, itu cantik gitu ya. Shelly ini mengidap albinisme ya. Jadi kekurangan pigmen ya di dalam dirinya sehingga dia putih dan susah untuk terkena sinar matahari. Nah, Shelly ini baru belakangan ini viral ya. Viralnya apa? Karena dia kemudian menjadi foto model di sebuah majalah yang terkenal gitu ya. Dan dia berkata, Shelly ini ya, dia berkata apa? Dia bersyukur karena pada saat bayi dia dibuang oleh orang tuanya. Maksudnya orang tuanya itu tidak mau anak seperti ini. Dia lahir di China gitu ya. Orang tuanya menganggap aduh ada anak yang seperti ini aib gitu ya. Putih semua, rambut putih semuanya begitu. Jadi dia ditinggalkan di depan panti asuhan. Nah, dia tinggal di panti asuhan selama 3 tahun, setelah itu dia diadopsi ya. Makanya dia berkata dia bersyukur gitu ya, ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan karena kemudian dia mendapatkan seorang ibu angkat yang luar biasa. Dan ibu inilah yang membesarkan dia dan juga ibu inilah yang berkata kepadanya, kamu punya kemampuan gitu ya. Kamu tidak perlu takut dengan orang anggap itu kelemahanmu. Namun kelemahanmu itu sebenarnya kekuatanmu. Tadi kita udah lihat di klipnya ya. Dia mengatakan, ya saya hampir seperti orang banyak tapi saya punya perbedaan. Nah, mamanya ngomong kelemahanmu itu menjadi kekuatanmu. Itulah perkataan ini ya, yang penuh hikmat yang keluar dari mulut mamanya. Dan dengan percaya diri dia sekarang bisa menjadi seorang foto model yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, istri yang cakap.
Esed Kahil. Bukankah itu juga yang menjadi keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jadi saya ingin berkata kepada setiap ini ya, mungkin yang belum menikah, ingatlah, jadilah seorang Esed Kahil gitu ya. Seorang istri, jadilah seorang mama yang bagaimana? Yang disebut Esed Kahil. Yang suami dan anak-anaknya itu gitu ya, bersyukur dan menyebut dia berbahagia. Seperti Shelly yang menganggap, justru saya bersyukur kalau orang tua kandung saya meninggalkan saya dan saya diangkat oleh mama ini yang membesarkan saya dan saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bagi yang masih belum menikah, ingat yang paling penting ada takut akan Tuhan. Kamu bisa berperan menjadi istri yang sesuai kehendak Tuhan dan membaktikan hidupmu untuk keluargamu. Bagi anak laki-laki, para pemuda, apa yang dilakukan? Ingat pesan mama, carilah istri yang cakap, bukan istri yang cakep gitu ya. Terus yang terakhir yang saya ingin kita lakukan adalah ini. Nah, Bapak Ibu ya, silakan lakukan ini. Bagi yang suami yang sedang beribadah, istrinya ada di samping, atau anak-anak yang mamanya ada di samping gitu ya, atau mamanya mungkin nanti ada di tempat lain gak serumah, nanti telepon ya. Katakan begini, katakanlah kepada istrimu gitu ya, katakanlah kepada mamamu, bilang apa? Esed Kahil ya, engkau adalah wanita yang cakap. Di dalam keterbatasan mama kita, di dalam kelemahan mereka berjuang untuk keluarga ya. Setiap orang pasti ada kelemahannya, tapi lihat perjuangan mereka bagi keluarga ini. Katakan Esed Kahil kepada mereka, dan juga ngomong seperti ini ya, suaminya ya, ngomong begini. Anak-anak juga boleh ngomong, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kata kau ini ganti dengan nama istrimu gitu ya. Misalnya banyak wanita telah berbuat baik tetapi Merisi misalnya ya, melebihi mereka semua. Katakan pakai nama istrimu, engkau melebihi mereka semua. Mungkin dalam hati, aduh istriku belum menjadi istri yang cakap. Tapi ketika engkau mengatakan pujian seperti itu menolongnya belajar menjadi istri yang cakap. Nah, Bapak Ibu, mari dengan pertolongan Tuhan gitu ya, teruslah berjuang ya, para wanita, para mama, para istri, teruslah berjuang wahai para Esed Kahil. Ayo kita terus berjuang, Tuhan akan memberkati. Ketika ada takut akan Tuhan, rasa hormat pada Tuhan di dalam diri kita, kita akan menjadi apa? Esed Kahil ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi kami dapat dengarkan dan belajar. Ya Bapa, betapa indahnya bagian firman Tuhan yang digambarkan tentang apa yang bisa dilakukan oleh seorang Esed Kahil. Seorang istri yang cakap, yang memiliki takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Bukan soal seberapa pintar dia, seberapa mampu dia, tapi berbicara ketaatannya kepada Tuhan. Dan itu menolong setiap wanita, kami ini, para istri, para mama, menjalankan peran sebagai penolong dan juga membaktikan hidup kami bagi keluarga. Tuhan berkatilah setiap keluarga dan berkatilah anak-anak perempuan yang mungkin masih belum menikah. Tuhan tolong mereka nantinya menjadi istri yang cakap. Dan bagi anak laki-laki, Tuhan tolong mereka menemukan istri yang cakap, menemukan Esed Kahil. Karena itulah kebahagiaan yang nanti akan dia dapatkan. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur punya mama yang Tuhan berikan sampai saat ini. Biarpun mama punya kelemahan, karena setiap orang punya kelemahan. Mungkin kami pernah sakit hati dengan mama, tapi yang tidak kami lupakan ialah Esed Kahil. Mama ini terus berjuang bagi keluarga. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikut ini kita akan mengikuti peneguhan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan yang dilaksanakan oleh BPH Sinode. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan
yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Oleh karena pandemi COVID-19, maka BPH Majelis Sinode akan melaksanakan peneguhan Majelis Jemaat secara virtual. Untuk itu, saya mempersilakan Bapak Titan selaku Wakil Sekretaris BPH Majelis Sinode untuk membacakan surat keputusan tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan. Kepada Bapak Titan, kami persilakan. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 086 SK MJ S.19 5 Romawi 21 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang: 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus untuk diangkat sebagai majelis jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus, memperhatikan surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan nomor 04 GKKK M 2021 2 tertanggal 10 Februari 2021 perihal pemilihan Majelis GKKK Medan memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Medan terhitung mulai 9 Mei 2021 sampai 8 Mei 2023. Ketua BPH Majelis Sinode GKKK. Wakil Ketua Christian. Sekretaris Felicia. Bendahara 1 Mary Jo. Bendahara 2 Juliani. Bidang Pembinaan dan Ibadah Pendeta Ramaria L. Ritonga. Christian. Felicia. Bidang Persekutuan Pendeta Ramaria L. Ritonga. Gabriela Adelaide. Felicia. Bidang Pelayanan dan Kesaksian Gabriela Adelaide. Wirawan Heru Tomo. Mary Jo.
Bidang Sarpras, Wirawan Herutomo, Juliani, Christian. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan garis miring atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2021. Atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, ditandatangani. Pendeta Alipin, Sekretaris, ditandatangani. Saya akan membacakan pertanyaan jabatan gerejawi untuk kemudian saudara-saudara akan menjawabnya dan mengikrarkan janji jabatan gerejawi. Pertanyaan jabatan gerejawi. 1. Apakah saudara percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sumber otoritas, ajaran dan tuntunan hidup orang percaya? 2. Dalam memimpin, mengatur dan menumbuh kembangkan gereja, apakah saudara menerima pengakuan iman dan dogmatika GKKK serta tunduk di bawah tuntunan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus? 3. Apakah saudara berjanji menampakkan gaya hidup keteladanan baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apa jawab saudara? Janji jabatan gerejawi. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji. 1. Setia beribadah dan melayani jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai pengakuan iman dan dogmatika Gereja Kristen Kalam Kudus dan arahan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati sepikir memperluas kerajaan surga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Berdasarkan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya selaku hamba Yesus Kristus, atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, meneguhkan saudara-saudara sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan untuk masa pelayanan 9 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2023. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara-saudara untuk pekerjaannya yang kudus ini, mengaruniakan damai sejahtera-Nya, memimpin dan menguatkan saudara-saudara, supaya saudara-saudara beroleh hati yang teguh, supaya dalam jabatanmu, saudara-saudara dapat setia dan menghasilkan buah. Tuhan menjaga keluar masuk saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan majelis jemaat yang baru diteguhkan, perkenankan saya selaku rekan sepelayanan membacakan satu bagian firman Tuhan
yang saya ambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 untuk memberikan kepada kita semua tuntunan, nasihat bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sekarang saya mempersilakan Pendeta Heri untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, hati kami bersyukur kepadamu, karena Dikaulah yang terus memelihara gerejamu, melalui orang-orang yang Tuhan panggil, untuk meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana Engkau mendirikan gerejamu. Karena itulah kami mau mendoakan agar majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Medan yang sudah diteguhkan, Tuhanlah yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan pelayanan selama 2 tahun. Sehingga dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, mereka dapat menjalani tugas yang dipercayakan. Sehingga jemaat Tuhan di sana boleh terpelihara, boleh dipikirkan kemajuan rohaninya bersama-sama dengan hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Silakan kembali duduk dan kita meneruskan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, hari ini sekali lagi kupersembahkan anak-anakku kepadamu. Mereka adalah anugerah yang telah Kau berikan kepadaku. Mampukan aku menjadi mama yang terbaik untuk mereka. Mampukan aku menjadi hamba yang memperkenan akan hatimu. Inilah permohonan doaku kepadamu. Pada suatu kali ku duduk dengan ibuku, berbincang banyak tentang kehidupan, dan dia berpesan tentang kebenaran firman yang harus ku ingat selalu seumur hidupku. Kaulah anakku yang ku kasihi, kasih karunia dari Tuhan. Tak ada harta yang dapat kami berikan selain kebenaran firman Tuhan. Jagalah kekudusanmu, jadi saksi bagi Dia. Janganlah kau berbuat hal yang sia-sia, yang hancurkan hidupmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam ibadah ini kami boleh mendengarkan lagi sapaan firman-Mu, baik itu melalui pujian maupun juga lewat firman yang boleh kami dengarkan, ya Tuhan. Bapak, biarlah semuanya boleh menjadi sebuah perenungan bagi kami, dan juga firman-Mu mendorong kami, memotivasi kami, dan memberikan semangat yang baru bagi kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripada-Mu, berikan kami hikmat, ya Tuhan. Dan secara khusus para ibu, tatkala mereka menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, Tuhanlah yang memampukan dan menyertai. Bapa di surga, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Merisi bersama dengan keluarga. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu ini bersama dengan keluarga dalam pelayanannya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa terus untuk gereja-Mu di tempat ini. Berkati para hamba Tuhan, berkati juga para majelis, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Satukan terus hati kami, ya Tuhan. Ketika kami melayani bersama, khususnya di masa pandemik ini, kami terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Berikan kami hikmat, ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami juga, ya Tuhan, yang ada yang sudah menyelesaikan ujian, ada yang akan menghadapi ujian. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, ya Tuhan. Di masa pandemik seperti ini menjadi sebuah pergumulan kami untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka. Dan kiranya Tuhan juga menolong anak-anak kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk masa depan studi lanjut dari anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Menjadi pergumulan kami, ya Tuhan, tatkala kami berada dalam masa pandemik seperti ini, bantu kami, ya Tuhan, untuk bisa mempersiapkan masa depan dari anak-anak kami. Berikan kami hikmat, ya Tuhan, supaya anak-anak kami tetap bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mereka bisa dipersiapkan untuk mendapatkan pendidikan dan perlengkapan yang lebih baik lagi untuk ke depan. Sehingga mereka di masa depan, ya Tuhan, mereka boleh hidup bagi Tuhan dan mereka boleh melayani Engkau, ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk memasuki tahun ajaran baru, sekolah-sekolah juga akan mempersiapkan untuk persiapan pendidikan, baik itu secara khususnya secara onsite juga, ya Tuhan, akan dilakukan pendidikan secara hybrid juga. Tuhan bantu untuk sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Kalam Kudus dalam mempersiapkan semuanya ini. Bantu kami, ya Tuhan, supaya kami bisa mempersiapkan segalanya dengan baik dan kami bisa mendidik anak-anak kami juga dengan baik. Berkati para pengurus yayasan, berkati juga untuk para guru, staf, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di Sekolah Kalam Kudus. Tuhan bantu kami. Dan begitu juga Tuhan untuk proses belajar mengajar di Sekolah Kalam Kudus, Tuhan juga boleh berkati. Tuhan, kami juga berdoa terus untuk bangsa kami ini. Di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemik ini, Tuhanlah yang terus menjadi sandaran kami. Upaya pemerintah kami untuk mengadakan vaksin dan juga untuk pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh warga Indonesia menjadi sebuah pergumulan yang besar bagi kami. Tuhan, bantulah supaya pemerintah kami diberikan hikmat. Begitu juga Tuhan untuk pemerintah daerah sampai kepada warga, ya Tuhan, biarlah boleh ada kerjasama yang baik supaya semuanya ini boleh dikerjakan juga dengan baik sehingga bisa mengurangi, ya Tuhan, korban dari COVID ini, ya Tuhan, yang menjadi pergumulan bagi kami. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa, kami juga mau berdoa bersehati, berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Ada yang bergumul dengan sakit, ada yang bergumul dengan situasi pekerjaan, kondisi ekonomi mereka, ya Tuhan. Bapa, kami memohon kiranya Tuhan yang boleh terus campur tangan dalam kondisi kehidupan dari setiap jemaat-Mu. Tuhanlah yang menjamah, Tuhan memberkati sehingga ada pertolongan Tuhan dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Bapa, kami memohon kiranya Tuhan juga boleh memberkati persembahan kami. Dan kami rindu, kami bukan hanya memberikan uang kami, tetapi kami juga mau memberikan hidup kami untuk hidup bagi Engkau dan melayani Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami serahkan sekali lagi semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami, bangsa kami, gereja-Mu, kota kami, dan Tuhanlah yang memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama.
Dan pesan firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan, khususnya bagi para ibu, kiranya Tuhan yang memampukan setiap ibu menjalankan peran dan tanggung jawab yang istimewa ini untuk boleh menjadi berkat di setiap rumah tangga, setiap keluarga masing-masing. Dan biarlah kita semua juga boleh mendukung para ibu di dalam mereka menjalankan peran yang tidak mudah ini. Kita doakan, kita support, dan kita memohon anugerah Tuhan untuk para ibu bisa menjalankan peran ini dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Melisi yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati ibu bersama dan keluarga. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Tuhan jugalah yang boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita terus berdoa untuk bangsa kita. Kita memohon terus anugerah Tuhan, kita doakan terus untuk gereja kita, dan jangan lupa terus kita memperhatikan protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Allah, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.